Baik, kembali lagi pada playlist video terbaru yaitu mengenai Ubuntu server. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi TCP/IP melalui terminal di Ubuntu versi 20.4. Nah, yang pertama adalah apa itu TCP/IP? Secara singkat, TCP/IP itu merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk sebuah komputer dalam mengkomunikasikan data. Dengan menggunakan sebuah protokol ini, semua piranti maupun komputer dapat saling berbicara satu sama lain. Nah, TCP sendiri bisa juga disebut sebuah bahasa yang digunakan di jaringan internet. Oleh karena itu, TCP merupakan protokol yang paling terkenal dan paling banyak dipakai di dunia. Nah, dari kata TCP itu terbagi jadi dua komponen utama, di mana kedua komponen tersebut itu berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda di jaringan komputer. Nah, bagian yang pertama itu adalah Internet Protocol atau IP, di mana itu merupakan koneksi yang connectionless dengan tujuan melakukan routing paket network menggunakan datagram IP sebagai unit pokok dari informasi jaringan. Kemudian adapun Transmission Control Protocol atau TCP itu memungkinkan host di jaringan untuk membuat koneksi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bertukar data. TCP ini sendiri punya fungsi yaitu memastikan bahwa data akan bisa sampai di tujuan dengan urutan yang sama seperti ketika menyimpannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Ubuntu sendiri bisa juga disebut sebagai sekumpulan protokol yang didukung oleh Ubuntu untuk melakukan fungsi-fungsi pada komunikasi data di jaringan komputer, di mana masing-masing protokol memiliki tanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari sebuah komunikasi data. Nah, itu secara singkat, secara definisinya. Kemudian untuk konfigurasi yang pertama, karena di TCP/IP ini khususnya di Ubuntu kita bisa melakukan konfigurasi seperti IP address, netmask, network address, broadcast address, dan gateway address. Yang biasanya konfigurasi tersebut jika di sistem operasi Ubuntu jenis Linux itu disimpannya di etc/network/interface untuk mungkin versi yang lama dari Ubuntu ya. Kalau untuk yang versi 20.4 ini konfigurasi tersebut disimpannya pada netplan seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk konfigurasi name address itu masih tetap yaitu di etc.resolve.conf seperti itu. Kemudian untuk melakukan konfigurasi, misalnya kita ingin memberikan IP statik pada interface-nya, itu kita bisa membuka file konfigurasinya, misalnya pada ETH0. Caranya seperti berikut menggunakan sintaks nano. Kemudian secara default filenya akan memberikan list seperti pada di layar ini, yaitu ada network, ethernet, kemudian addresses, DHCP4, opsional, serta version. Nah, pada list tersebutlah kita bisa memberikan informasi yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi interface-nya. Seperti itu. Misalnya di contoh ini saya memberikan IP 192.168.1.2, kemudian gateway-nya, kemudian name servernya. Oke, kita coba langsung praktek aja ke Ubuntu servernya. Di sini saya sudah running Ubuntu 20.4-nya. Kita login dulu. Nah, kita bisa melihat informasi misalnya manual bagaimana cara mengkonfigurasi netplan dan juga resolve filenya tadi. Kita bisa menggunakan sintaks misalnya man itu untuk melihat manual dari konfigurasinya. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat deskripsi mengenai filenya, parameter-parameternya, optionnya seperti itu.
Ini sangat membantu bagi yang baru memulai. Kemudian kita pencet key untuk keluar. Begitu juga dengan net plan-nya, bisa dilihat tinggal ketikan saja menggunakan main di awal seperti itu. Nah, kita coba konfigurasi sesuai dengan penjelasan di slide tadi. Kita masuk ke direktorinya. Kita lihat dulu ls etc net plan. Nah, kemudian kita coba akses sudo nano 00 installer config kemudian kita masukkan password. Nah, ini dia tampilan dari listnya. Mungkin kalau yang masih pakai Ubuntu sebelum versi ini mungkin agak berbeda, tapi bisa dicoba juga karena kita biasanya tinggal merubah di bagian addressnya saja atau name servernya serta gateway. Nah, kita coba ganti misalnya jadi 2 seperti itu. Ininya disesuaikan untuk gateway-nya sesuai dengan yang ada secara default di router. Untuk name servernya juga bisa disesuaikan, khususnya bagian addressnya ini. Ini alamat dari domain name atau DNS dari Google seperti itu. Kita tinggal save saja, tekan yes. Nah, untuk yang melihat default routernya itu bisa ditulis dengan sintaks seperti ini. Nah, akan kelihatan untuk gateway-nya seperti itu. Nah, kalau sudah kita tinggal melakukan reset saja atau mengaktifkan net plan-nya. Sintaksnya seperti berikut: sudo net plan apply. Nah, kita juga bisa melihat secara detail proses dibalik running dari sintaks net plan-nya, yaitu dengan menambahkan option debug lalu apply. Nah, sudah running dan tidak ada masalah. Kita tinggal cek apakah IP kita sudah berubah. If config. Nah, IP kita sudah berubah. Sebelumnya tadi 192.168.1.8. Ini sudah berubah menjadi .2 seperti itu. Mungkin itu saja untuk konfigurasi TCP IP yang pertama, yaitu pemberian IP statik pada interface. Sampai jumpa di video berikutnya.